Renungan Harian Anak. Judul Kelahiran Yesus Kristus dari Lukas 2 ayat 1 sampai 14. Ayat renungannya Lukas 2 ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Adik-adik, pada waktu usia kandungan Maria sudah besar, Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah. Ia menyuruh setiap orang mendaftarkan dirinya ke kota kelahirannya masing-masing. Ini adalah pendaftaran penduduk atau sensus yang pertama kali dilakukan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Semua orang pergi ke kota kelahirannya masing-masing, termasuk Yusuf dan Maria. Mereka adalah keturunan Daud sehingga mereka harus berangkat dari kota Nazaret ke Betlehem yang disebut kota Daud. Meskipun kandungan Maria sudah besar, tetapi mereka tetap harus berangkat menempuh jarak yang sangat jauh. Kamu bisa bayangkan betapa ramainya kota Betlehem pada waktu itu. Maria yang sedang mengandung pasti berjalan jauh lebih lambat daripada penduduk yang lainnya. Sehingga ketika mereka tiba di Betlehem, ternyata rumah-rumah penginapan dan rumah-rumah penduduk sudah penuh dan tidak bisa menampung lagi. Lalu mereka harus menginap di mana ya adik-adik? Nah adik-adik, kebutuhan Maria dan Yusuf bukan hanya tempat untuk beristirahat, tetapi juga tempat untuk melahirkan. Karena pada waktu itu sudah waktunya bagi Maria untuk melahirkan. Akhirnya mereka pun harus singgah di sebuah tempat. Di situ Maria melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Palungan adalah tempat makanan dan minuman hewan ternak. Adik-adik, tempat apa yang ada palungan dan kain lampinnya? Nah, di daerah itu ada gembala-gembala yang sedang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba mereka melihat seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Tentu saja mereka terkejut karena malaikat itu bersinar oleh kemuliaan Tuhan. Peristiwa itu sangat mengagetkan para gembala itu karena tidak pernah terjadi sebelumnya. Malaikat itu tahu mereka ketakutan, lalu ia berkata kepada para gembala itu, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Adik-adik, rupanya malaikat itu adalah malaikat pembawa kabar baik tentang sukacita bagi dunia ini, yaitu tentang kelahiran juru selamat yang sudah dinanti-nantikan oleh bangsa Israel selama ribuan tahun. Supaya para gembala bisa menemukan bayi yang baru lahir itu, maka malaikat itu memberitahu tanda-tandanya. Katanya, "Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Tepat sekali apa yang dikatakan oleh malaikat itu, karena memang bayi itu dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Sesudah malaikat memberitahu kabar baik itu, tampak sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Wow, coba kita membayangkan sebentar ya. Pasti suasana pada waktu itu sangat luar biasa. Malam yang gelap itu tiba-tiba terang karena bala tentara surga yang bersinar dan terdengar nyanyian pujian bagi Allah. Keren sekali ya adik-adik. Apa yang terjadi sesudah itu? Kita akan melanjutkannya besok ya adik-adik. Peristiwa kelahiran Tuhan Yesus terjadi sesuai dengan nubuatan dalam kitab Mika 5 ayat 2, yaitu bahwa juru selamat dilahirkan di Betlehem Efrata. Tuhan tidak melakukan sesuatu dengan mendadak, tetapi sebelum semuanya terjadi selalu ada peringatan atau pemberitahuan yang mendahuluinya. Itu semua dilakukan oleh Tuhan agar kamu dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias dan tidak perlu menantikan Mesias yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Pertanyaan untuk direnungkan. Apakah kamu percaya bahwa anak yang dilahirkan oleh Maria adalah juru selamat? Mengapa?